Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masih berbicara tentang rentetan daripada penyalipan, kematian, sampai pada kebangkitannya. Saya akan menyampaikan pesan penting, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera, dan ketika kami mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari intimidasi, merdeka dari segala ikatan, kebencian, kepahitan, sehingga hidup kami adalah hidup yang melayani Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada peristiwa menarik yang jarang sekali dibicarakan. Kita tahu bahwa pada hari Jumat Tuhan Yesus disalibkan, kemudian sore harinya mayatnya diturunkan, lalu dia dikuburkan. Nah, ada peristiwa menarik yang terjadi sehari sesudah kematiannya. Kita akan baca itu di dalam Matius pasal 27, ayatnya yang ke-62, mulai di bawah judul Kubur Yesus Dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Yang menarik di sini bahwa mereka memberikan gelar kepada Tuhan adalah penyesat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja, disebut penyesat. 2 kali dikatakan di sini penyesat. Jadi kalau kita yang jadi pengikut-pengikut Kristus, tidak usah kaget, tidak usah cemas, dan tidak usah susah kalau kita dianggap sebagian orang seperti apa yang dianggapkan kepada Tuhan. Yang penting di sini adalah pengaruh yang kita timbulkan jauh lebih berdampak daripada gelar yang kita punya. Kenapa? Karena mereka berkata di sini, kami ingat apa yang dikatakan. Berarti perkataan Tuhan itu terngiang-ngiang di telinga mereka. Mereka sebut dia penyesat, tapi perkataannya terngiang-ngiang di dalam telinga mereka. Saya percaya Tuhan selalu berkhotbah dengan kuasa. Tuhan selalu menyampaikan kebenaran dengan kuasa. Dan saya tahu bahwa hari ini kuasa firman Tuhan sementara mewabah di seluruh dunia, sementara melanda seluruh dunia, seperti lagu yang kita nyanyikan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Tahukah saudara, akan ada penuaian yang luar biasa. Mari kita katakan haleluya. Ada penuaian yang dahsyat, di mana setiap bangsa, setiap suku, setiap kaum dan bahasa akan memuliakan Tuhan. Yesus disebut penyesat, tetapi dampak atau pengaruh yang ditimbulkan sampai membuat orang-orang gemetar dan ketakutan, dan mereka berusaha untuk menjaga kubur Yesus supaya dia tidak bangkit. Tetapi percuma, nanti pada hari Minggu tanggal 12 kita akan merayakan kebangkitannya, di mana Tuhan bangkit mengalahkan segalanya. Bahkan dia mengalahkan maut, dan orang yang hidup di dalamnya akan menikmati pertolongannya yang luar biasa. Saya percaya dimanapun saudara mendengar kabar ini, saudara akan dibebaskan dan akan dikuatkan. Lalu yang kedua, saya ingin menyampaikan pesan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-37, supaya saudara tahu bahwa apa yang terjadi hari ini hanya sifat sementara. Tuhan Yesus ketika dalam khotbahnya menyampaikan tentang akhir zaman atau tanda-tanda kedatangannya, dia berkata begini dalam ayat yang ke-36, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Lalu ayat 37, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Pesan apa yang ingin saya sampaikan? Wabah atau COVID-19 ini akan berakhir. Kenapa? Sekarang ini ada satu tren yang baru, yaitu social distancing. Orang tidak boleh berdekatan, kerja dari rumah, semua tempat keramaian diliburkan. Dan saya percaya ini bukan tanda kedatangan Tuhan.
Karena tanda kedatangan Tuhan yaitu orang seperti pada zaman Nuh, di mana orang makan, minum, kawin, mengawinkan, pasti kumpul orang banyak, tidak ada social distancing. Nah, pasti ini cuma sementara, sebentar lagi akan berlalu. Tapi saya mau ingin pesan, jangan sampai sesudah wabah ini selesai, kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa akan kebaikan dan kebenarannya. Saudara, tiba-tiba Tuhan datang. Jadi Tuhan datang bukan di saat wabah, bukan di saat social distancing. Orang lagi makan, minum, restoran-restoran akan buka kembali, pesta-pesta akan digelar kembali, pembangunan akan dijalankan kembali. Seperti zaman Nuh, tiba-tiba Tuhan suruh Nuh masuk ke dalam bahtera. Tiba-tiba kedatangannya akan datang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, percayalah, wabah ini akan segera berlalu. Wabah ini akan segera berakhir. Lalu saya bertanya, kenapa harus ada ini? Supaya kita ingat, sebelum Tuhan datang, kita tetap percaya dan tetap berharap kepada Dia. Kenapa? Karena ketika orang berkata di sini ada damai, di sini tenang, tiba-tiba kesudahan tiba. Itu sebabnya, mari di masa-masa ini tetap perkuat iman kepada Tuhan, tetap mengharapkan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, dan tetap membangun mezbah. Sesudah lewat ini, kita sudah memiliki gaya hidup, yaitu gaya hidup menyembah Tuhan, gaya hidup bersyukur kepada Tuhan, gaya hidup mengandalkan Tuhan. Dan saya berdoa, di hari-hari ini, kita semua akan melewati dengan sukacita, dengan ketenangan, dan dimanapun saudara berada, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sepanjang 3 ayat 17 ayat yang terakhir, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia pejuang yang luar biasa. Dia pahlawan itu artinya orang yang telah terbukti berjasa, orang yang telah terbukti untuk memenangkan pertempuran. Dan di atas kayu salib Tuhan telah memenangkannya. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan sorak-sorai kemenangan terjadi di dalam hidup kita orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lebih daripada pemenang, dan kami juga adalah milik-Mu, kami lebih daripada pemenang. Di dalam Tuhan kami tenang, di dalam Tuhan kami bahagia, di dalam Tuhan kami punya pengharapan. Kami percaya Tuhan telah menghususkan kami dan menguduskan kami untuk kami menikmati kebaikan Tuhan. Dan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.